Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, alhamdulillah Aki ini dari atas bukit turun ke perkampungan ini karena apa? Kaki mendengar gejolak di tengah masyarakat ini bahwa di sini ada kegaduhan, katanya Mahesa dan kawan-kawan ini beserta Mak Lampir ini akan meracuni semua saudara-saudara spiritual Aki ya. Ya, makanya Aki sengaja. Aki ini mencari keberadaan Mak Datu, mencari keberadaan Ompong, tapi sampai saat ini Aki ini belum ketemu. Ya, ini Aki ingin memberitahu kepada mereka bahwa Aki juga mendapatkan firasat ada hal-hal yang tidak baik, karena memang Mahesa ini manusia biadab, ini manusia biadab yang sudah mempengaruhi Bung Laga. Dia sudah menghasut Bung Laga, ingin menjanjikan kemewahan. Ya, dia diberikan uang 200 juta untuk memberi racun, untuk meracuni dari saudara-saudara spiritual ya. Maka dari itu Aki sengaja turun ke perkampungan ini mencari keberadaan saudara-saudara Aki ya. Sebelum itu Aki juga mengucapkan terima kasih ya apabila para sahabat-sahabat Aki ini masih terus mengikuti perjalanan Aki, karena Aki yakin tanpa kalian Aki ini bukan siapa-siapa ya. Sayangi kedua orang tua kalian karena Aki yakin orang tua itu Tuhan nyata di muka bumi. Itu pesan yang tidak pernah lelah Aki sampaikan ya. Siapa kau di sana? Kenapa kau menyerangku tiba-tiba? Kenapa dia mengetahui keberadaanku di tengah kampung ini? Nampaknya ini orang sugong dari Mak Lampir. Saya di sini. Siapa kau di sana? Kenapa kau muncul tiba-tiba? Tak perlu tahu kamu siapa saya. Lalu kenapa kau menyerangku? Kenapa kau berada di tengah perkampungan ini? Karena kau sudah mengganggu, mencampuri urusan saya. Urusanmu bagaimana? Aku tidak pernah bertemu denganmu di sana. Bagaimana kau bisa mengatakan aku mencampuri urusanmu? Apakah kau salah satu orang sugong dari Mahesa ataupun Mak Lampir? Kekuatanmu luar biasa juga di sana. Kenapa kau menyerangku terus? Jangan kira aku tidak mampu menghabisimu. Bicara baik-baik di sini. Kau yang harusnya bicara baik-baik. Kau datang menyerangku tiba-tiba. Kau yang telah menyerangku. Hah? Kau yang telah menyerangku. Ternyata memang keilmuanmu sangat luar biasa. Ternyata kau tahu aku memakai gigiku karena aku tahu kekuatan Mak Lampir sangat luar biasa. 10 meter bahkan 20 meter dari tempatku ini itu sudah kupakai gaib. Dan ternyata kau bisa menembus itu. Makanya aku bertanya, siapa sebenarnya kau ke sana? Dari gunung mana? Dari pulau mana? Sehingga kau menyerangku tiba-tiba. Apakah memang benar kau salah satu suguhan dari Mak Lampir ataupun Mahesa yang sudah menghasut semua saudara? Kurang aja kau. Kita bicara baik-baik. Jangan kau sebut-sebut Lampir ini. Itu sahabatku. Oh, ternyata terbuka. Kau salah satu sahabat Mak Lampir dari Gunung Merapi. Ya, betul. Oh. Betul. Lalu kau di sini hanya untuk membentengi, membantu Mak Lampir untuk menghabisi saudara-saudara Ya. kami. Itu maksudnya. Jangan sombong di sana. Jangan sombong. Kekuatan sesungguhnya hanya milik Sang Pencipta. Kita sebagai manusia hamba yang lemah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Jangan kau sombong dengan kemampuanmu. Ingat, ingat itu. Kesombongan itu hawa-hawa iblis. Ya, karena tim spiritual akan habis olehku. Kalau Siapapun dia. itu niat dan tujuan, selamat tidak akan pernah kita diam. Ingat itu. Oh, kamu yang namanya si Selamat. Oh, ternyata kau memang diutus untuk mencari keselamatan. Apa yang dibicarakan oleh si Mak Lampir itu ternyata kamu. Boleh juga kekuatan. Jangan-jangan. Baik. Kalau tidak ada pilihan lain, aku akan melawanmu di tengah perkampungan ini. Jangan kau kira aku anak kemarin sore di sana. Pergi kau dari sini. Kau yang pergi dari sini. Aku tidak akan pergi dari sini.
Pukulan apa yang kau gunakan? Kisana. Kenapa dadaku terasa sesak? Jangan kau ini salah satu orang yang meminta tumbal juga kepada Mahesa. Iya. Kau sebut-sebut nama Mahesa. Sombong sekali. Tawamu begitu kenyah Kisana. Seolah-olah di muka bumi ini tidak ada orang yang bisa menghabisimu. Ingat Kisana. Bambu itu berdiri karena ada untayan angin. Dia tidak akan pernah menjadi sempurna kalau tidak dorong badai. Kiselamat. Dari kecil hidup di tengah hutan, ditambah badai bahkan harimau, tidak pernah mundur. Jangan hanya orang iblis seperti kau Kisana. Aku tahu kau salah satu orang kepercayaan dari Mak Lampir yang sengaja diturunkan untuk menghabisi kami. Mimpi kau. Aku ditugaskan untuk menghabisi kamu selalu. Oh, kau ditugaskan khusus untuk menghabisi Kiselamat. Hanya dirimu. Kau diam-diam mendengar. Kurang aja kau. Kekuatan apa kau gunakan? Kurang aja. Kenapa kau mencekikku tiba-tiba? Cekikanmu nampak seperti harimau. Aku baru kenal kali ini. Pertama ini aku melihat dirimu. Kenapa kau tidak mengikuti Mak Lampir? Apa kau maksud? Aku harus mengikuti jejak Mak Lampir. Iya. Apa sebenarnya yang kau lakukan di sana? Dadaku terasa panas. Panas. Bukan kata kau. Jangan memaksaku menggunakan kekerasan di sana. Aku ingin bersaudara denganmu dan hentikan tingkah aku Mak Lampir. Bisa saja aku menghabisimu dalam sekejap. Boleh juga kekuatanmu di sana. Aku sudah menggunakan ilmu rengkah gunung menghantammu diam-diam. Tapi kau bisa bangkit. Sebenarnya kau manusia atau iblis di muka bumi ini? Aku iblis. Wujud ke manusia tapi aku di dalam sini iblis. Iblis yang berwujud manusia. Pantas saja. Jangan-jangan kau ini tidak ubahnya seperti Gerandong yang dihidupkan dari Mak Lampir setelah dia mati. Kau telah mengetahui semuanya. Selamat. Aku mengetahui. Karena apa? Itulah kita diberikan akal dan pikiran dari Yang Maha Kuasa Jangan-jangan untuk kau melihat. mengetahui si Ompong ada di mana. Ompong ada di suatu tempat. Dan tidak mungkin kau sembarangan karena Ompong sudah mempelajari kitab dari Kiselamat. Kitab itu ditempa di pantai Laut Selatan 40 hari 40 malam. Kiselamat tidak keluar dari dasar sungai, dasar lautan pantai selatan. Ingat itu. Jadi tidak akan sembarangan orang bisa menemukan dia. Sebelum kau menemukan Ompong, kau harus menghadapi Kiselamat dulu. Karena Ompong adalah salah satu murid kesayanganku. Dia yang tidak berkhianat seperti Tyson. Apa yang kau... Kenapa bumi berguncang? Ilmu apa yang kau gunakan di sana? Iblis, dasar iblis kau. Dasar iblis. Kalau kau memaksa menggunakan kekerasan, aku bisa lebih ganas dari serigala. Ya, Hentikan Selamat. Hentikan. apakah tidak bisa kita bicara baik-baik? Kang, walaupun kau iblis yang berwujud manusia, apakah tidak bisa lebih baik kita bicara baik-baik? Hentikan semua tidak tanduk Mak Lampir. Mungkin kau orang yang bisa didengar dari Mak Lampir. Tidak mungkin Mak Lampir akan menghentikan misinya. Kalau memang itu
yang menjadi tujuan akhir dari Mak Lampir ingin menghabisi semua orang yang menghalanginya. Jangan salahkan Kislamat, menghabisi kalian semua. Ingat itu. Kau tahu, aku meminta kita bicara baik-baik, karena pertumpahan darah ini tidak akan selesai apabila kau terus memaksakan. Ingat, iblis diciptakan di muka bumi ini hanya untuk mengganggu manusia. Salah satunya kau, iblis yang berwujud manusia. Jadi, sebelum kau menjadi penghuni neraka jahanam, apakah tidak lebih baik kau bertobat? Tinggalkan Mak Lampir. Sebenarnya siapa namamu di sana? Tidak perlu tahu. Baiklah, aku tidak perlu tahu siapa nama, tapi aku perlu tahu. Hentikan misimu, ingat itu. Aku tidak akan menghentikan ini Selamat. Sebelum tim spiritual akan aku bawa semua ke alam kegelapan. Kenapa? Tempat ini seperti bergetar ketika kau. Itulah kekuatan aku itu Selamat. Bukan aja. Bukan aja. Ketika lima jari ini menyentuh dasar bumi, tidak akan bisa menggunakan kekuatan halilintar untuk menggoyang tubuh Kislamat. Kesombonganmu sudah terlalu. Hanya gara-gara kau dijanjikan Mak Lampir kesempurnaan di muka bumi. Selamat, Selamat. Apakah kau tahu apa arti selamat itu? Iya itu keselamatan bagiku Selamat. Keselamatan bagi seorang iblis ada di muka bumi. Itu adalah awal kehancuranmu di sana. Awal kehancuranmu, ingat itu. Tunggu. Kau sudah salah pilih lawan. Tunggu dulu Selamat. Katanya kau orang baik-baik. Mana wajangan darah untukku? Nah, Apa kau maksud? Kau minta untuk menjaga diri sama. Itu baru kau katakan orang baik. Mimpi kau di sana. Aku tidak akan pernah memberikan darah manusia yang tidak bersalah buatmu. setidaknya darah hewan pun jadi Selamat. Kalau kau ingin darah hewan, kau cari darah sendiri di tengah hutan sana. Kau minum darah harimau kalau kau memang mampu. Kalau kau menginginkan darah, nanti ikut Kislamat ke tengah hutan. Iya. Jangan kau dekati. Ini tempat warga. Di sini ada hewan ternaknya. Jangan kau paksa. Aku tidak akan membiarkan kau mendobrak itu. Ingat, aku tidak akan membiarkan menghabisi ternak-ternak warga di sini. Kau bisa bicara baik-baik tidak? Atau kau habisi kau di sini? Hentikan Selamat. Hentikan. Baiklah, kita bicara baik-baik. Hentikan. Hentikan dulu. Hentikan dulu. Kau kira Selamat, Selamat. Hatimu itu sekeras batu. Kenapa tidak kau teruskan ikut di jalan kegelapan Selamat? mungkin kau sudah tahu di sana bahwa aku hampir terjerumus ke lembah hitam yang paling dalam ketika aku ditipu dari keponakanku yang bernama Tessa. Bahkan Ompong pun sempat terjerumus karena apa? Janji-janji duniawi untuk kemewahan, kesempurnaan. Itu semua hanya kesenangan semu. Karena kesenangan abadi itu terlahir dari hati yang tenang. Sebelum kau habis, lebih baik kita bicara baik-baik. Iya, ayo. Dengarkan kata-kata. Aku tidak meminta lebih darimu. Aku hanya meminta hentikan kau turun gunung untuk membantu Mak Lampir menghabisi saudara-saudara kami spiritual. Itu saja. Selamat, aku beritahu ya. Selama puluhan tahun aku mencari dan mencari di mana keberadaan si Lampir itu. Karena itu sahabat lamaku. Oh, Begitu. itu sehingga kau ingin berbalas budi. Iya. Habisi semua lawan-lawan dari Mak Iya, Lampir. Selamat, iya. Lalu siapa sosok Mahesa yang selalu memberikan racun kepada saudara-saudara spiritual?
Apakah dia salah satu yang sudah kau kenal juga? Karena dia adalah tangan kanan dan mak lampir. Iya. Kenapa? Kenapa tempat ini menjadi bau bangkai? Siapa yang datang? Siapa? Kau memanggil siapa? Aku memanggil si lampir itu. Kurang ajar. Kau tidak ubahnya lampir. Kau orang yang licik. Sudah dari tadi kau habis kalau kau tahu kau. Tidak, Selamat. Kau sudah melaporkan semua kejadian ini kepada Mak Lampir. Iya, sudah aku laporkan semua. Karena aku tahu di sana Mak Lampir memiliki kaca benggala yang dia bisa mengetahui isi seluruh dunia ini. Siapa-siapa orang yang akan dihabisi dan siapa-siapa orang yang bisa menjadi budaknya. Kau bukan saja sahabatnya, tapi kau adalah orang dekat dari Mak Lampir selama ini. Kau kenal tidak dengan aku, Selamat? Aku baru berjumpa denganmu, tapi aku lihat kau hanya sosok hitam besar bermata merah. Itu adalah wujud aslimu. Kalau kau tahu, diam. Dan berbulu panjang. Ya. Semua bulu rumahmu terbalik ke belakang. Ternyata kau memang sosok iblis yang berwujud manusia. Pantas saja Mak Lampir begitu mengagung-agungkanmu di sana. Ternyata kau sudah biasa meminum darah manusia. Ini suatu hinaan bagiku, Selamat. Hinaan bagiku jika kau tidak memberikan aku segelas darah, Selamat. Aku tidak akan mengikuti keinginanmu di sana. Kalau aku mengikuti keinginanmu, sama saja aku mengikuti jejak Mak Lampir. Bukan kata. Bukan aku tidak tahu. Sudah aku katakan, sebelum matahari terbenam, lebih baik kau kembali kemana tempat. Karena aku yakin rasakan panas tubuhmu. Yang iblis yang ada di tubuhmu keluar. Rasakan ini. Rasakan ini. Siapa yang mempentingimu? Di sana. Itu si Lampir yang datang. Kurang aja kau kisah. Aku akan pergi, Selamat. Ini sebagai pertanda buat kau. Kepada Mak Lampir. Kalau kau tidak bisa mati, setidaknya Mak Lampir mengetahui. Aku tahu, aku tidak bisa membunuh seorang iblis. Karena iblis tercipta dari api yang isinya hanya hawa nafsu dunia. Sampaikan kepada Mak Lampir. Sampaikan kepada Mak Lampir. Aku hanya butuh waktu 5 menit kalau ingin menghabisimu di sana. Rasakan. Apakah masih harus mengikuti jejak Mak Lampir kalau sudah seperti ini? Sekali lagi kutawarkan kepadamu di sana. Walaupun aku tahu kau adalah orang-orang yang licik, yang berhati iblis berwujud manusia, tapi aku tetap berharap suatu saat kelak tubuh manusiamu ini menjadi tubuh yang sempurna, bukan hanya diisi dari sosok iblis yang hitam besar berbulu hitam. Ternyata kau bukan. Oh,
Sombong sekali. Sudah seperti ini saja kau masih sombong di sana. Memang kau tidak upaya seperti Mak Lampir. Keluarkan semua. Aku tahu kau sudah terluka dalam. Karena aku sudah memberi tanda kepada Mak Lampir. Beritahu Mak Lampir bahwa Kiselamat bukan orang yang mudah ditaklukkan seperti apa yang dijanjikan dari Mak Lampir. Hentikan Selamat, hentikan. Hentikan Aku tidak Selamat, akan menghentikan sebelum kau. hentikan Selamat. Hentikan. Hentikan kau mencari ompong. Hentikan kau mencari saudara-saudara kami untuk menghabisi. Bagilah kau dan sampaikan kepada Mak Lampir. Dia akan merangkak ke tengah hutan. Ayo kami. Aku tidak menyangka. Kenapa Mak Lampir mengutus orang khusus kepada Kiselamat? Karena dia tahu Mahesa tidak mungkin bisa menemukan Kiselamat. Mahesa tidak mungkin bisa menghabisinya, termasuk Bung Laga. Bahkan mungkin Bung Laga saat ini masih terluka dalam karena terakhir Aki bertemu dengan Bung Laga. Dia muntah darah ketika Aki hantam dengan pungkuran gagak gunung, yaitu yang diajarkan dari yang selama ini dari leluhur Aki. Itulah yang selama ini menjadi pegangan. Jangan kita menjadi sombong manusia, seolah-olah di muka bumi ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Kami sampaikan kepada sahabat-sahabat Kiselamat, ya, jangan pernah percaya apabila ada sosok iblis yang berwujud manusia yang meminta-minta darah, menjanjikan kekayaan, menjanjikan kesenangan. Itu hanya kesenangan semu yang diciptakan dari Mak Lampir sebagai iblis nyata di muka bumi ini. Itu adalah janji-janji iblis. Agar apa? Kita di manusia ini akan terjerumus ke lembah neraka yang paling dalam. Itu yang paling Aki khawatirkan. Karena Aki menyadari, karena kita manusia ini tempatnya salah, tempatnya hilap, tempatnya dosa. Maka dari itu banyaklah belajar dan terus belajar. Karena itulah kita dibedakan dengan hewan. Hewan tidak pernah diberi akal dan pikiran oleh Yang Maha Kuasa. Manusia diberikan akal pikiran untuk apa? Untuk menjaga kelestarian alam ini, untuk menjaga keberadaban alam ini, untuk menjaga tatanan kehidupan di muka bumi ini. Itulah kenapa Yang Maha Kuasa memberikan keistimewaan kepada manusia berupa akal dan pikiran. Ya, pada para sahabat-sahabat, ya, ikuti terus perjalanan Kiselamat, ya, dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyak channel dari Kiselamat, ya, yang bernotorip, ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan, ya. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Kiselamat. Apabila ada tutur kata Aki, perilaku Aki, ucapan Aki yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf. Karena Aki menyadari Aki ini manusia bodoh, manusia lemah, manusia yang hanya memiliki sedikit keilmuan. Karena Aki meyakini kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan pernah kita membeda-bedakan keyakinan, karena Yang Maha Kuasa memang sengaja menciptakan manusia beragam-ragam suku, ras, dan keyakinannya. Peganglah satu keyakinan dan jalankanlah keyakinan itu. Aku yakin ketika kita menjalankan satu keyakinan, itulah kebenaran hakiki yang hadir dari Yang Maha Kuasa. Ya, hidup sayangi kedua orang tua kalian, karena aku yakin ridho orang tua, ridho dari Yang Maha Kuasa. Tegakkan sholat, berbanyak sholawat, salah satu kunci sukses dunia dan akhirat, ya. Aku tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.